Tidak mengenal superior, inferior, dan senior, tidak ada. Kenapa? Karena surga dan neraka nggak perlu KTP. Nggak perlu KTP siapa Anda, suku dari mana, pakai bahasa apa, kulitnya apa. Nggak ada di surga. Surga khusus untuk kulit putih. Oh, kulit hitam? Nggak ada. Itulah kemahaadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengajarkan Nabi bukan manusia, yang mengajarkan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemurnian kebenaran. Sejatinya kebenaran semuanya pada hakikatnya adalah sama dan setara. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun laki perempuan berbuat amal soleh, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan jadikan hidupnya berkualitas. Siapapun yang kerja perempuan dapat duit, yang laki dapat kerja. Bengong. Bukan berarti laki dan perempuan berbeda. Siapa yang bekerja, dan dialah yang dapat upah. Maka di dalam hal amalia ibadah sama laki perempuan, cuma tata cara yang berbeda. Dalam manajemen dakwah Nabi, satu, Nabi menghilangkan ras diskriminasi. Tidak ada yang namanya blokade ras, suku, bangsa, bahasa, nggak ada. Semuanya sama. Yang kedua, semua manusia di hadapan agama memiliki kedudukan yang sama. Nabi punya sahabat Muhajirin dan Ansor. Ansor yang menetap di kota Madinah, sahabat Muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Ketika sahabat Muhajirin Ansor masuk ke Masjid Nabawi, enggak dipilah-pilih, enggak dibeda-beda, enggak begini. Masuk Masjid Nabawi, antum siapa? Muhajirin belakang. Antum siapa? Ansor pribumi depan. Pribumi depan. Muhajirin yang ngontrak, pendatang belakang. Enggak ada. Ketika manusia masuk ke masjid, mau pendatang ngiblat, masuk pribumi ngiblat. Antum siapa? Ngontrak bos, ngiblat, sama. Kehidupan agama lihat ketika masjid aja. Pejabat masuk ngiblat, RT ngiblat, security ngiblat, sama, kagak ada bedanya. Masuk ke masjid, copot sendal, copot sepatu, sama. Mau pejabat, mau rakyat, kagak ada bedanya. Di hadapan agama tidak ada yang memiliki ras dan darah merah, darah putih, sama semuanya. Inilah dakwah Nabi. Maka dalam dakwah Nabi anti superior rasis. Tidak ada dalam agama ras paling tinggi, ras paling mulia, paling hebat. Kalau dia datang gelar karpet merah, kalau RT gak usah digelar. Gila Pak, itu sama semuanya. Nabi berdakwah ke orang kaya begitu, dan gak beda-beda. Bilal bin Rabah, budak mantan, kagak punya harta, kagak punya Facebook lagi, kagak punya subscriber, lo bilang kagak punya apa-apa. Apa yang dia andelin itu bilang, harta kagak punya, jabatan kagak punya, pengaruh kagak punya, deket sama Bilal kagak ada ngepeknya. Gak apa yang didapat. Tapi dakwah Nabi tidak memandang harkat, martabat, warna kulit, sama di hadapan agama. Maka dakwah Nabi anti superior rasis. Tidak ada dalam agama ras tertinggi dalam manusia yang paling terhormat, enggak ada. Maka
di dalam dasar ini salah satu daripada manhaj nabawiyah, tidak ada beda antara Arab dan Ajam. La farqa bainal Arab wal Ajam. Tidak ada bedanya orang Arab dan non Arab, sama saja. Semuanya adalah manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam keberagamaan, di dalam Islam, kaya miskin sama, pejabat rakyat podo bae, tua muda sama, darah biru darah merah sama, gak usah nepuk dada, kulit putih kulit hitam sawo matang sama, gak ada yang beda. Dan apa yang disombongkan? Pejabat kemana-mana bawa kotoran, orang miskin duduk bawa kotoran, dan sama. Makan dari mulut, jalan pakai kaki sama. Orang kaya jalan pakai kaki, orang miskin suka begini. Orang miskin pakai kaki, kalau orang kaya dengan apa? Kepocong. Enggak ada, sama. Apa yang dibanggain? Selama kakinya napak, makan minum lewat mulut, gak usah bangga, sama. Mulut masuk nikmat yang sedengkal orang, ke dalam kotoran sama semuanya. Makan yang dimakan apapun, restoran manapun, ketika masuk ke perut jadi kotoran. Kemana? Outputnya wassalam, toilet. Udah sama-sama baik. Yang miskin bodoh, yang kaya bodoh baik. Apa yang disombongin? Maka tidak ada di dalam kehidupan beragama hidup dengan kasta, beragama tanpa kasta, nggak ada, sama semuanya. Kan lagi rame-ramenya masalah nasab, gila. Kita mah boro-boro mikirin nasab, nasib gua puyeng. Iya, kan usah mikirin nasab, nasib gua puyeng kita. Iya, nasab diributin gitu mah, nggak usah mikirin nasab, mikirin nasib aja. Nasab benda ilaha illallah atau pak ijazah gua kagak ngejamin, betul? Udah iya, yang dipilih manasib dengan nasab gila. Lu yang pilih nasab, yang penting bikin nasib aja. Apa yang dia anu repot nasab itu? Yang dipilih nasib, pendapat nasib manusia mah. Nasab mah kagak jadi jaminan. Maka di dalam dakwah Nabi, manhaj nabawiyah anti superioritas. Tidak ada manusia yang rasnya paling tinggi aja. Bilal duduk sama Nabi berderet sama. Bilang hitam bawa dulu mah hitam, kagak ada, sama. Masuk ke masjid, Bilal bin Rabah duduk, Rasul duduk. Rasul seorang pimpinan duduknya rata dengan Bilal bin Rabah, makan budak hitam, kau ibu tidak sama, nggak ada bedanya. Seperti itulah akhlak baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kan kita yang ngeblok-blok, ya maknu pendapat. Biasanya karena kita sama orang-orang yang anu-anu aja. Kadang-kadang begitu kita kadang-kadang warna-warnain, ngeblok sama yang begitu-begitu, sama yang anu-anu gak mau gengsi. Nah, ternyata bukan Islam yang salah, oknum-oknumnya umat-umat juga yang ngeblok. Merasa ada senior, merasa ada inferior. Lu kemarin anak bocah main, gila kalau udah ada bocah main, bocah lusa, bocah kada luarsa, ya gila. Kalau udah begitu, nanti ada nunjuk yang mau ditunjuk. Seperti ini diskriminasi yang ada. Kerajaan dalam agama juga ada, manusia sama. Yang membedakan antara keduanya bagaimana tinggi adab dan akhlak.